Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024, merupakan pekan biasa yang pertama. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat. Semua ini semata-mata karena Engkau mengasihi kami ya Bapa, dan Engkau menghendaki kami melaksanakan sabdamu sepanjang hari ini. Bapa, sebelum kami melaksanakan sabdamu dan melaksanakan aktivitas kami hendak duduk diam, merenungkan dan membaca sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Tuhan Yesus menyatakan kepada orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan, dan itu berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat meneladan Tuhan Yesus untuk kita mewartakan kabar sukacita atau firman Allah. Bagaimana caranya? Paling tidak kita belajar dua hal. Hal yang pertama, kita menyatakan atau mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan berani dan kesungguhan. Yang diperlukan di sini adalah bagaimana kita selalu hidup benar dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita mau. Jadi, saat kita menyatakan firman Tuhan, itu bukan hanya teori, tetapi memang benar
kita laksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Misalnya, kita menyatakan kasih kepada orang lain. Kita menyatakan kasih bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya mengajar orang tentang kasih saja, tetapi kasih itu kita nyatakan kepada orang lain dengan perbuatan kita. Gunakan saja hal yang mudah, misalnya menolong orang lain, memperhatikan orang lain, membuat suasana sukacita atau gembira, membagikan sesuatu yang kita miliki pada orang lain. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita berani melawan kuasa jahat atau hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk berani melawan kuasa jahat, pertama-tama tentulah diperlukan kita selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita berani untuk menegur apabila memang ada teman kita atau orang lain yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, beranikah kita meneladan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan kita? Mari kita menjadi anak dan remaja misioner yang membanggakan Tuhan. Mari kita tutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat bermisi. Selamat melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini, dimanapun kita berada dan dimanapun kita diutus Tuhan. Mari selalu menjadi anak-anak misioner yang setiap hari bersedia membantu teman-teman yang lain dengan semangat doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu melindungi, membimbing, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.